Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kembali kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah nanti akan tergulirkan ke buku 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan di gelaran spesialis bincang kesehatan kita kerjasama dengan Rumah Sakit UNS Surakarta. Hari ini kita sudah hadirkan narasumber Bapak Dr. Catur Kusumo, spesialis bedah saraf, Magister Kedokteran Klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kabar bagaimana? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat tinggi. Kita harapkan Anda di rumah, namun apabila kondisi sekarang ini sedang pemulihan ataupun sedang istirahat karena untuk agar sehat kembali, semoga diberikan kemudahan untuk kesembuhannya. Sambil kita ikuti siang hari ini, karena beliau ini bedah saraf. Jadi tema kita hari ini adalah ketika otak mengalami cedera dari benturan hingga stroke ini. Sebelumnya dokter sebagai paparan awal bisa disampaikan secara ringkas sebetulnya otak ini seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa untuk tubuh kita, dan apa yang harus diperhatikan atau hati-hatinya bagaimana ini Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada otak itu yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga dari benturan atau cedera tersebut. Nah, benturan itu bisa terjadi pada kasus kecelakaan, pada saat berolahraga, ataupun pada saat kasus kecelakaan kerja. Yang memang di Indonesia ini khususnya sering terjadi dikarenakan banyak pengendara yang tidak memakai helm. Banyak yang tidak memakai helm sehingga kecelakaan di Indonesia sangat sering terjadi dibandingkan di luar negeri yang mungkin sebagian masyarakatnya sudah memakai kendaraan umum dan juga jarang sekali menggunakan motor. Dan di luar negeri juga lebih tertib dibandingkan di Indonesia, sehingga kecelakaan terkait lalu lintas sangat sering terjadi. Dan terkait stroke juga memang pada masyarakat Indonesia itu sering terjadi diakibatkan banyak faktor memang. Banyak faktor, terutama diabetes, terus hipertensi, kemudian gangguan dari jantung itu sendiri itu juga sangat mempengaruhi fungsi dari otak itu sendiri, gitu. Arahnya kemana-mana jadinya ya. Betul. Imbasnya kemana-mana. Begitu. Kita juga akan beri kesempatan Anda untuk bergabung nanti di line telepon 02716793000 ataupun WA call, WA text di 08112553000. Ya, tadi penyebab cedera otak, kecelakaan, olahraga. Betul. Ada lagi yang lainnya atau? Ada olahraga, kemudian kecelakaan kerja yang mengakibatkan benturan gitu. Betul, ya? Intinya benturan kepada kepala secara langsung. Itu mana, ada kepala bagian mana atau ya kepala gitu? Sebenarnya untuk kepala bisa dimanapun lokasinya, di bagian apapun itu bisa menyebabkan cedera. Ya, benturan ini bisa imbasnya kemana dok? Apakah stroke atau apa? Dulu teman saya itu kecelakaan, kemudian jadi tidak bisa melihat. Ya. Gitu. Jadi memang otak itu kan fungsinya mengatur semua fungsi dari organ tubuh, baik jantung, mata, tangan, kaki, ataupun paru-paru, di organ-organ perut itu juga dipengaruhi oleh otak. Nah, ketika terjadi benturan, tentunya lokasi itu sangat berpengaruh. Lokasi sangat berpengaruh. Misal pada contohnya teman Pak Ali mengalami penglihatannya menurun, misalnya. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat bahkan. Tunanetra. Iya. Tidak bisa melihat berarti benturan itu mempengaruhi atau merusak dari saraf-saraf di matanya. Memang semuanya diatur oleh otak. Jadi ketika otak itu sudah terkena benturan, banyak hal yang bisa menyebabkan kecacatan atau disabilitas dari pasien itu sendiri atau dari orang yang mengalami benturan tersebut.
Kemudian yang arahnya bisa mengakibatkan stroke ini yang seperti apa? Ada bagaimana? Baik, benturan yang sebenarnya tidak semua benturan bisa mengakibatkan stroke. Pada kasus khusus malah sebagian besar stroke ini sering disebabkan karena adanya penyakit bawaan. Penyakit bawaan misalnya sering merokok, ya, terus diabetes, hipertensi, kemudian gangguan jantung, yang itu nantinya bisa menyebabkan stroke perdarahan ataupun stroke akibat penyumbatan. Itu dua hal yang berbeda. Dan memang tidak semua stroke atau cedera itu perlu dilakukan operasi. Bahkan sebagian besar stroke itu bisa dengan obat-obatan. Gitu. Ya. Nah, ini arah kita jadi ke stroke atau bagaimana ini, Dok? Jadi memang dua-duanya bisa menyebabkan cedera itu, dari benturan langsung ataupun dari stroke itu sendiri. Itu bisa menyebabkan cedera dari otak. Sebenarnya hal yang berbeda sebenarnya, stroke dan cedera atau trauma, gitu. Nah, kemudian sebetulnya langkah pertama itu seperti apa sih, Dok, penanganannya ketika ada misalnya kecelakaan, benturan di kepala dan sebagainya ini? Ya. Tentunya sangat hati-hati sekali ya ini. Betul. Jadi langkah yang pertama sebagai orang awam atau yang menemukan gejala stroke atau benturan, benturan itu kita bisa melihat misal kesadarannya, kita bangunkan terlebih dahulu orang yang terkena benturan itu, apakah nanti bisa diajak berbicara atau tidak, bisa membuka mata secara spontan atau tidak, terus apakah bisa mengikuti perintah kita. Misal ditanyakan, Bapak apakah ada nyeri? Kalau orang yang terkena benturan dan kesadarannya masih bagus, itu nanti bisa menjawab itu dengan seperti kita orang normal. Tetapi kalau sudah ada penurunan kesadaran, ada muntah-muntah, ada nyeri kepala hebat, terus kemudian ada kelemahan dari anggota gerak sisi kanan atau sisi kiri, itu sebaiknya segera dibawa ke IGD. Ataupun biasanya yang paling gampang, misal kita melihat dari matanya, apakah pupilnya ukurannya sama atau tidak. Itu sebagai salah satu tanda. Jadi memang harus segera ditangani ke ukurannya sama maksudnya gimana? Jadi kita seperti biasanya melihat mata kucing gitu ya. Mata kucing kalau terkena cahaya dia akan mengecil. Pada manusia sebenarnya sama. Cuma itu bisa sebagai salah satu tanda apakah ada perdarahan atau tidak. Jika ukurannya berbeda, itu bisa sebagai salah satu tanda. Ya. Kemudian tentunya maka dari itu sebagai bentuk pelindungannya karena rawan ataupun resiko cedera itu kita ya semaksimalnya pakai helm kalau berkendara. Karena kita tanpa kaki, tanpa tangan masih bisa hidup, tapi kalau tanpa masih kepala, kalau otaknya gegar otak juga ini sangat merepotkan sekali. Ataupun tanda-tanda pasiennya gegar otak itu seperti apa ini? Paling sering kalau diajak bicara tidak komunikasinya sulit atau perubahan perilaku. Terkadang banyak orang atau yang mengalami cedera itu perilakunya akan berubah, lebih emosional, kemudian bicaranya melantur. Itu bisa salah satu jadi indikator untuk ini ada sesuatu nih di kepalanya gitu, atau di otaknya terjadi sesuatu. Jadi pas kecelakaan misalkan meskipun masih bisa buka mata, bicara, tapi tanda-tanda seperti itu ya. Kalau seperti itu langkah baiknya kemana? Kita harusnya langsung ke rumah sakit yang bisa menangani untuk cedera-cedera kepala. Paling bagus ya yang rumah sakit yang bisa menangani stroke ataupun yang sudah ada dokter bedah sarafnya di situ. Karena nanti agar penanganannya lebih cepat dan tepat untuk selanjutnya apakah perlu dilakukan operasi atau tidak, gitu ya. Kalau penanganannya ataupun keterlambatan seperti apa nantinya? Kalau terjadi keterlambatan seringnya akan
bisa terjadi kejang, bisa terjadi penumpukan cairan kejang otak, juga. betul. Dan lama-lama tentunya bisa mengancam jiwa. Oh iya. Iya. Kalau kita tidak tangani secara cepat akan mengancam jiwa jika terjadi perdarahan dalam otak. Oh gitu. Iya. Karena perdarahan ini ya. Iya, ancamnya. betul. Terus segera kita larikan ke IGD. Iya, intinya seperti itu. Begitu. Baik, Anda yang di rumah juga bisa tanya kita secara langsung di 02716793000 maupun WA SMS di 08112553000, sekali lagi di 08112553000. Boleh sekitar cedera otak ataupun stroke ataupun melebar dikit nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Kita tentunya akan berikan jawaban secara langsung kepada Anda. Ya. Kemudian sampai kita nantikan untuk pemirsa pendengar yang di rumah yang akan bertanya apa yang dimaksud dengan sumbatan dan stroke pendarahan ini apa nih dok? Oke, baik. Memang stroke itu ada dua jenis atau dua tipe. Jadi yang pertama adalah stroke sumbatan. Stroke sumbatan ini paling sering terjadi dikarenakan semisal terjadi gangguan irama jantung, kemudian orang tersebut mempunyai kolesterol yang tinggi sehingga terjadi penyumbatan dari pembuluh darah. Nah, ketika misal terjadi gangguan irama jantung itu paling sering terdapat klot-klot darah yang dia akan bermigrasi dari jantung ke otak. Sehingga ketika di jantung pembuluh darahnya diameternya lebih besar, sedangkan di otak pembuluh darahnya diameternya lebih kecil. Sehingga plak-plak atau klot itu akan menyumbat pembuluh darah di otak tersebut. Nah, itu memang tidak semua perlu dilakukan operasi, bisa diberikan pengobatan dan namun pada beberapa kasus khusus perlu dilakukan operasi ketika penyumbatannya itu sudah di pembuluh darah yang kita sebutnya main arteri atau pembuluh darah besar yang terdapat di otak. Itu biasanya kita lakukan pembukaan untuk tulang kepalanya untuk memberikan ruang ketika terjadi bengkak itu agar tidak terlalu menekan ke otaknya. Seperti itu. Namun kalau pada era zaman sekarang itu kita bisa melakukan istilahnya membebaskan melalui pembuluh darah dengan kateter. Seperti kateterisasi jantung itu juga bisa dilakukan di pembuluh darah otak gitu. Untuk mengambil dari klot-klotnya tersebut. Yeah. Iya, begitu. Kita beri kesempatan Anda juga untuk bergabung. Ini saya bacakan yang sudah masuk ke redaksi, dok. Ada pertanyaan dari Ibu Yatmi di Semin, Gunung Kidul. Dok, bagaimana kalau cuma kejeduk? Apa juga bahaya, dok? Gitu. Oke, baik. Memang kita harus mengetahui tanda-tandanya ya pada Ibu Yatmi ya. Jadi benturan yang kecil, terutama pada anak ataupun pada orang yang usia lanjut, itu sebenarnya tidak boleh diremehkan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, apakah benturan atau kejedut itu misal ditambahi atau disertai nyeri kepala, yang kedua terjadi muntah atau penurunan sadaran, itu kita harus tahu seperti itu. Nah, ketika terjadi gejala-gejala seperti itu sebaiknya memang segera dibawa ke rumah sakit atau IGD terdekat biar nanti dokternya yang akan melakukan pemeriksaan apakah perlu dilanjutkan CT scan ataupun pemeriksaan lainnya. Jadi tetap harus diawasi karena pada anak-anak ataupun orang tua, orang yang lebih lanjut usianya itu sering terjadi perdarahan yang terlambat gitu. Perdarahan terlambat? Iya, perdarahannya biasanya terjadi lebih dari 6 jam gitu baru gejala-gejalanya muncul. Jadi tetap dalam waktu 1x24 jam harus diawasi dan ada yang menemani di samping pasiennya atau orang tersebut. Gitu. Ada pertanyaan di WA 08112553000, saya bacakan yang sudah masuk. Dokter, saya Ibu Ernawati dari Gata, mau tanya dok, anak saya 4 tahun yang lalu
4 tahun yang lalu didiagnosa hidrosefalus. Oke. Lalu dioperasi pasang selang sampai ke lambung. Saat ini sudah tidak kontrol ke rumah sakit karena dokter bilang sudah tidak perlu kontrol jika tidak ada keluhan. Seperti itu, apakah sudah tidak perlu kontrol dok, dan apakah penyakitnya bisa kambuh lagi ini? Oke. Anaknya usia 18. 18 tahun. Oke. Jadi memang pada kasus hidrosefalus itu sebaiknya memang tetap kontrol karena pemasangan selang kepala itu bukan tanpa resiko. Pemasangan selang kepala itu tetap perlu dilakukan kontrol untuk evaluasi dari fungsi dari selang itu, atau biasa kita sebut shunt. Jadi perlu kita kontrol sebetulnya, paling tidak 1 tahun atau 2 tahun sekali perlu kontrol ke dokter bedah saraf sebenarnya. Memang mungkin maksud dari dokternya tidak perlu kontrol yang seintens saat awal setelah dilakukan operasi. Namun setiap setiap pemasangan implan, ya kita sebutnya, selang tersebut implan, itu tentunya ada resiko. Resikonya yang pertama adalah infeksi yang pertama. Terus yang kedua dari selang itu sendiri. Jadi selang itu sendiri apakah fungsinya masih bagus atau tidak, itu kan kita harus lakukan pemeriksaan berkala sebetulnya. Jadi saran saya tetap kontrol 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk ke dokter bedah sarafnya, apakah ada resiko-resiko itu yang timbul atau tidak pada anaknya. Gitu ya. Berikutnya ibu siapa tadi yang di Gata ya, Ibu Ernawati. Silakan Anda yang akan bergabung, kami terima lagi. Silakan di 02716793000 maupun SMS di 0811 255 3000. Kemudian cedera atau benturan seperti apa dok yang menjadikan stroke itu? Oke, jadi yang sering benturan yang menimbulkan stroke itu karena ada istilahnya cedera pada pembuluh darahnya. Cedera pembuluh darah. Yang langsung pada pembuluh darahnya itu yang bisa menyebabkan stroke. Seringkali pada pembuluh darah area leher, kemudian pembuluh darah yang memang sudah berada di otaknya secara langsung itu juga bisa menimbulkan stroke itu sendiri. Baik. Ya, kita akan beri kesempatan Anda sepenuhnya. Silahkan siapkan pertanyaan Anda pemirsa dan pendengar di telepon 02716793000 maupun WA SMS di 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa pendengar, Anda masih bersama kami dalam program spesialis kerjasama kita dengan Rumah Sakit UNS Surakarta. Bersama kita hadir Dr. Catur Kusumo, spesialis bedah syaraf, magister kedokteran klinis. Kita bahas tentang cedera otak dan tadi sudah disampaikan cedera yang mengakibatkan stroke dan sumbatan-sumbatannya. Biasanya stroke ini bagaimana dok? Dari rentang usia ini apakah variatif, apakah tertentu? Baik, memang pada saat ini itu sekarang sudah mulai menyerang pada usia muda. Sudah mulai menyerang usia muda? Iya, betul. Jadi pada zaman akhir-akhir ini tuh sering terjadi usia stroke umur 30 tahun, 40 tahun itu sudah mulai terjadi. Sedangkan pada dulunya sering mengenainya di usia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Namun mungkin saat ini karena fasilitas kesehatan lebih maju, kemudian rumah sakit juga alatnya semakin diperbarui, sehingga pada orang yang lebih muda itu sekarang lebih banyak juga didapatkan. Sering terjadinya memang paling sering karena faktor keturunan. Faktor keturunan, kemudian gaya hidup yang tidak sehat. Jadi sering mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, kemudian gaya hidup merokok yang banyak terjadi di kalangan usia muda sekarang, vapor gitu ya, vapor. Terus kemudian memang paling sering kalau usia muda itu sering terjadi gangguan dari pembuluh darahnya atau kelainan dari pembuluh darah. Kelainan pembuluh, kalau kelainan bawaan ya, kelainan bisa terjadi faktor dari kolesterolnya, gaya hidup sehatnya juga.
gaya hidup yang tidak Anak-anak muda sehat. tuh sekarang ngopi, Dok. Betul. Banyak kafe Betul. kopi. Ini gimana sih kalau kopi-kopi gini? Oke, sebenarnya tidak ada hubungan dengan kopi tersebut. Cuma yang paling sering ketika ngopi misal dibarengi dengan merokok, ya itu yang menjadi gaya hidupnya tidak sehat. Itu Akhirnya melek malam. betul, melek malam, kemudian akhirnya ya tidak pernah olahraga dan lain-lain. Itu yang sering menimbulkan itu. Tetapi kalau hubungan dengan kopi dengan stroke sebenarnya tidak berhubungan secara langsung. Ya. Cuman gulanya mungkin ya. Iya betul, gula. Toppingnya gulanya ini. Iya. Betul. Oke. Ya. Kita masih undang Anda untuk bergabung, silakan di line telepon kami 02716793000 ataupun WA SMS, WA call dan WA text di 08112553000. Dokter, kalau Bell's palsy Iya. itu masuk stroke apa enggak tuh? Berbeda. Beda ya? Jadi kalau Bell's palsy itu definisinya ada iritasi atau peradangan pada saraf nomor 7. Oh. Itu berbeda penyebabnya. Biasanya paling sering timbul semisal kita sering terkena AC atau kipas secara langsung di wajah. Itu paling sering terjadi pada orang-orang seperti itu. Dan itu nanti dia akan mengiritasi ataupun dari sarafnya tersebut. Itu sering teriritasi gara-gara tersebut. Dan memang faktor keturunan juga ada, tapi tidak terlalu besar. Seringnya resikonya karena itu, dan juga infeksi dari virus biasanya. Infeksi virus itu bisa menyebabkan Bell's palsy. Mumpung kita masih muda, belum berusia lanjut ini, apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan agar mencegah terjadinya stroke seperti itu? Ya, yang paling utama sih memang gaya hidup sehat. Gaya hidup nomor sehat, satu. ya. Gaya hidup sehat itu tidak merokok, kemudian rutin berolahraga. Yang ketiga yang paling wajib makanannya yang sehat dan rendah kolesterol. Karena tiga faktor itu akan selalu berkorelasi nanti untuk penyebab dari stroke itu sendiri. Jadi ini sih makanan sehatnya gimana, Dok? Oke, jadi makanan sehat tentunya kolesterol dikontrol, seperti sate kambing, sate sapi itu Kolesterol tinggi ya? Kolesterol tinggi, apalagi kita sebut misal gaji dan lain-lain, itu kan murni lemak kan. Iya. Itu sebenarnya harus dikontrol, tidak boleh terus. Paling sering sih kalau orang Indonesia sekarang jarang berolahraga, itu juga salah satu faktor penting. Terus penelitian saat ini kan puasa, apalagi mungkin puasa Ramadan, puasa Senin Kamis itu juga sangat berpengaruh. Sekarang kan sudah ada penelitian ketika orang itu berpuasa, nanti sel-sel tubuh yang tidak bagus atau yang jahat itu bisa dilawan oleh sel tubuh kita sendiri ketika kita berpuasa. Gitu. Ya, Masya Allah, ternyata seperti itu, besar sekali manfaat dan rahasianya. Iya. Gitu. Jadi tetap pola hidup sehat kita jaga dan kita rawat sedari muda, begitu ya. Betul. Bukannya tidak boleh, namun diatur atau Ya, diatur. diatur ya, Dok. Diatur, tidak terlalu sering gitu ya, Pak. Dan yang paling sering Kalau gorengan termasuk tinggi kolesterol nggak? kenapa? Gorengan. Iya. gorengan. Terus yang paling sering ini Pak, yang paling sering kita kurang pahami ya. Sebenarnya jus buah itu baik. Iya. Tetapi ketika gulanya terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan faktor diabetes atau gula darah tinggi. Iya. Itu yang biasanya banyak orang yang tidak pahami. Wah, ini minuman sehat tapi pakai gula. Betul, pakai gulanya kok banyak sekali gitu. Tetapi dirutinkan setiap hari, seminggu 3 kali gitu, itu yang termasuk cukup berbahaya biasanya. Iya. Nah, kalau nggak pakai gula nggak enak. Kalau gitu ya gimana, Dok? Kita makan ya makan buahnya aja ya. Sekarang kan ada gula yang low kalori dan lain-lain, sehingga sebenarnya ya tergantung kebiasaan kita saja. Ya. Atau ya makan buahnya aja ya. Sebenarnya kalau justru kan ditambah asupan air ya. Betul. Ya. Asupan Ya air. buah kita ada buah apa, Iya. buah apa jadikan satu piring kan juga Iya. murni buah begitu. Oh iya, ini rumangsane, kalau orang Jawa bilang rumangsane itu minuman sehat, tapi
nggak sadar kalau tiap hari minum pakai gula begitu ya. Betul. Dan itu harus kita waspadai. Ada telepon di WA kita terima, silakan 0811 255 3000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah nyambung belum? Putus ya. Dicoba lagi silakan di WA yang barusan terputus di 0811 255 3000, sekali di 0811 255 3000. Kita beri kesempatan Anda untuk bergabung. Ini di WA Dok, ada pertanyaan dari siapa ini? Saya Marsiti dari Bangka Barat. Kena stroke pada lidah. Alhamdulillah sudah sembuh, tapi masih disuruh kontrol terus dan rutin makan obat. Kapan saya boleh berhenti makan obatnya, Dok? Oke. Memang kondisi yang dialami ibu ini, Marsiati ya, Ibu Marsiati memang butuh pemeriksaan secara langsung dan penyebab stroke-nya seperti apa. Ketika penyebab stroke-nya misal akibat hipertensi, tentunya ketika tensinya sudah mencapai normal, dan itu akan dievaluasi terus oleh dokternya. Nanti apakah ketika tidak diberikan obat, apakah tensinya akan tetap seperti itu atau tidak, itu yang pertama. Kemudian kontrol itu kan tujuannya untuk mencegah komplikasinya atau resiko-resiko yang ditimbulkan dari stroke-nya, ataupun misal penyebabnya diabetes ataupun hipertensi ataupun gangguan irama jantung yang sering saya sebutkan tadi. Nah, ketika faktor itu ada terus di ibunya, tentunya obatnya akan disarankan untuk rutin dikonsumsi. Jadi kapan berhenti ya tergantung dari pemeriksaan dokternya saat memeriksa ibunya, Ibu Marsiati gitu. Apakah bisa berhenti? Belum, tidak semua orang bisa berhenti misalnya. Bisa sampai selamanya juga bisa, tergantung dari faktor. Biasanya pertanyaannya, nggak apa-apa nih Dok minum obat terus gitu. Nggak apa-apa, karena kan kita sebetulnya dokter itu menyarankan minum obat, kita mempertimbangkan mudarat sama ininya, manfaatnya. Ketika manfaatnya lebih besar, tentunya dokter akan mempertimbangkan untuk memberikan obat tersebut secara lanjutan gitu. Baik, sampai kita terima lagi. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 6793000 atau 0811 255 3000. WA teks bisa, WA call juga bisa. Dokter, kalau sudah kena serangan stroke itu bagaimana penanganannya dan apa yang harus dilakukan kesehariannya biar bisa pulih atau bagaimana ini? Ya. Jadi yang ingin saya tekankan itu ketika sudah mengalami stroke yang pertama, stroke yang kedua itu akan selalu lebih berat gejalanya. Jadi itu yang harus dipahami biasanya oleh masyarakat, karena stroke kedua itu nanti gejalanya lebih berat, kemudian harus rutin kontrol seperti Ibu Marsiati tadi, itu harus rutin kontrol. Nah, nanti seperti apa kontrolnya? Biasanya pada orang stroke kan biasanya dibarengi dengan kelemahan anggota gerak, misal tangan atau kaki. Itu nanti dilakukan fisioterapi atau rehabilitasi medis. Kemudian biasanya dari dokter sarafnya atau dokter bedah saraf ataupun dokter jantungnya juga akan mengevaluasi kondisinya. Misal setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali, itu untuk mengetahui apakah misal kadar gula darahnya masih tinggi atau tidak, terus kemudian tensinya apakah masih tinggi atau tidak, terkontrol dengan obat ataupun tidak. Jadi memang kita sebut stroke ini sebagai suatu penyakit yang sulit dikatakan sembuh juga, kita tidak bisa bilang sembuh gitu. Memang banyak faktor sehingga dari pasien atau masyarakat yang mengalami hal seperti ini harus istilahnya bersabar. Minum obat memang tidak enak, apalagi setiap hari, bisa 3 kali sehari dan lain-lain.
Secara psikis biasanya pasien jadi Betul. lebih mudah marah karena ya. Iya, memang kepatuhan dalam minum obat itu juga penting. Karena kita tidak tahu, terkadang kita mengecek tensi pagi hari normal, padahal tensi itu dia fluktuatif. Jadi harus memang tujuan targetnya dari dokter memberikan obat itu adalah tensinya harus terkontrol dan gula darahnya terkontrol. Iya. Yeah. Kepatuhan ini ya penting. Kepatuhan penting. Itu kalau beberapa jenderal bilang pasien sing manut, tapi manut karpe dhewe. Iya, seperti itu. Tadi ada serangan stroke 1, kedua, sampai berapa itu serangan stroke itu? Yang saya pernah pengalaman paling banyak 3. Karena kalau stroke yang ketiga itu sudah berat sekali biasanya. Ya mohon maaf, maksudnya resikonya bisa sampai meninggal. Kalau ketiga. Pertanyaan saya dari serangan stroke pertama, kenapa bisa timbul serangan stroke kedua ini? Betul. Yang memicunya apa? Atau pemicunya paling sering yaitu tadi faktor-faktornya. Kolesterol tinggi, kemudian hipertensi. Jadi dari serangan stroke pertama tidak dikontrol dari serangan kedua ya? Betul. Paling sering seperti itu. Karena yaitu kepatuhan itu tadi. Kalau tidak patuh ya akan sulit kita mengontrolnya. Jadi kalau sudah terkena serangan stroke pertama ya sudah harus hati-hati sekali. Betul. Gitu ya. Kalau tidak hati-hati akan muncul serangan kedua dan seterusnya dan lebih berat begitu. Betul. Oke. Iya, gitu ya. Dok, kalau ukuran tensi normal itu berapa, Dok? Kalau kita sering di majelis sering kita 3 bulan sekali ada donor darah, kita juga cek tensi. Sebetulnya yang ukuran normal itu bagaimana? Ya sebenarnya ukuran normal itu sekitar 100 sampai 120 mm lagi untuk tekanan di batas atasnya. Kalau tensi kan biasanya ada 120 per berapa gitu. Kalau batas atasnya biasanya kita sebut normal antara 100 sampai 120. Ketika mendekati 140 itu sebenarnya sudah kita warning istilahnya. Warningnya adalah untuk merubah gaya hidup. Mulai berolahraga, konsumsinya harus dibatasi seperti itu. Nah, ketika sudah 140 ke atas, itu nanti dokter akan lebih waspada apakah ini perlu obat atau tidak. Gitu. 140 sudah termasuk tinggi gitu. 140 sudah termasuk tinggi saat ini. Iya. Baik. Kemudian kembali ke stroke agar syukur-syukur bisa lebih baik begitu, apa ini yang harus dijalani pasien? Oke. Ya. Paling utama sih kalau terjadi, mohon maaf, misal pelo atau kesulitan berbicara gitu ya. Itu memang obat utamanya adalah fisioterapi. Fisioterapi, rehabilitasi medis, terus sebenarnya sekarang mulai muncul ada pengobatan baru. Pengobatan baru, namun memang saat ini masih dalam fase penelitian. Pengobatan baru itu seperti yang kita ketahui stem cell dan dan banyak jenisnya. Jadi stem cell itu sebenarnya tidak cuma satu jenis. Kita kan biasanya taunya hanya stem cell. Sebenarnya banyak juga, ada namanya secretome dan lain-lain. Itu memang sekarang istilahnya lagi digalakkan ya Pak di dunia kedokteran. Memang ya dengan berbagai resiko dan ininya untuk pengobatannya juga tidak semua bisa diberikan kepada pasien, harus melalui screening khusus. Ya. Baik, tentunya kita juga berikan kesempatan Anda untuk bergabung. Silakan Anda bisa bersama kami di 02716793000 atau WA SMS, WA call dan WA text di 08112553.000. Dokter, banyak keluarga takut ketika mendengar kata operasi otak ya. Dan seberapa aman operasi stroke
dengan teknologi seperti ini Iya. sekarang ini? Iya, sebenarnya kalau untuk zaman ini sudah cukup relatif aman karena untuk saat ini kan kita sudah ada mikroskop bedah saraf, kemudian Mikroskop dasar. mikroskop bedah saraf. Jadi kita menggunakan mikroskop untuk melakukan operasi pada kepala pasien. Iya. Ya, itu jadi kita biasanya menggunakan zoom sampai 10 sampai 20 kali gitu untuk melakukan operasi tersebut karena memang pembuluh darahnya kecil, terus banyak struktur-struktur penting di otak yang kita harus jaga agar tidak cedera istilahnya dengan operasi yang kita lakukan. Terus kemudian rumah sakit di Indonesia saat ini juga sudah banyak mempunyai ICU gitu. Jadi relatif aman sebenarnya untuk melakukan operasi bedah saraf. Jadi istilah yang menakutkan atau berbahaya sekarang sudah bisa kita tinggalkan lah istilahnya. Gitu. Ya. Seberapa penting fisioterapi dalam membantu pasien stroke ini, Dok? Sangat penting sekali. Penting, ya. Karena pada fisioterapi itu kan berfungsi seperti mengembalikan fungsi tubuh kita. Jadi yang seperti saya bilang pada pasien-pasien saya, otak itu seperti kabel yang dia banyak sekali. Kabel banyak sekali, ketika salah satu kabel itu putus dan otak itu memang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri seperti kulit ya, seperti jaringan-jaringan kulit itu misal kita luka dia bisa memperbaiki tapi otak tidak. Nah ketika terjadi stroke ataupun cedera, ada satu kabel yang putus, otak itu bisa mencari jalur lain sebenarnya. Nah untuk mencari jalur lain tersebut itu bisa dirangsang dengan fisioterapi, rehabilitasi medis dan sebagainya itu untuk membantu mengembalikan fungsinya. Tetapi memang apakah misal ada pertanyaan seperti ini, ketika dilakukan operasi apakah bisa langsung tangannya aktif kembali dok? Nah, Normal kembali. belum tentu pada setiap pasien belum tentu bisa langsung pulih kembali. Karena apa yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika otak itu rusak dia butuh waktu untuk pengembalian itu, untuk mencari jalan lain. Dan semakin usia orang yang terkena stroke itu semakin tua, itu akan semakin sulit. Gitu. Jadi semua tergantung istilahnya modal sebelum operasi atau kondisi sebelum operasi. Ketika kita cepat menanganinya, misal dalam waktu 6 jam kita cepat untuk melakukan operasi, fungsinya akan lebih bagus, outcome-nya begitu. Baik, ini nggak kerasa kita sampai di penghujung, dokter. Apa ini yang ditegaskan dari dokter pada pemirsa, pendengar, masyarakat pada utamanya agar peduli pada kesehatan ataupun otak kita agar mencegah terhindar dari stroke, atau bagaimana ini maksudnya ini? Iya, ya intinya memang stroke itu sekarang banyak sekali terjadi di Indonesia. Kemudian yang paling utama adalah Kalau luar negeri banyak stroke mana, dok? banyak juga. Banyak juga. Cuma yang perbedaannya mungkin cedera akibat kecelakaan lebih kecil. Gitu karena memang dari kepatuhan dalam lalu lintasnya ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mencegah stroke, tentunya ya faktor-faktor itu tadi, gaya hidup, terus konsumsi makanan, kemudian ketika ada faktor keturunan itu sering sekali menimbulkan gejala yang sama. Bahkan banyak pasien juga dari ibunya, bapaknya, anaknya punya 4 anak, 4-4-nya juga terkena hipertensi atau mungkin sebagian terkena stroke, tapi hampir keseluruhan memiliki hipertensi. Itu yang paling harus bisa dicegah gitu. Hipertensi, iya. Sangat berbahaya ini. Iya. Ada pertanyaan paling akhir nih, dok, maaf ini saya susulkan. Baru masuk ini. Dari siapa ini? Ibu Kinanti di Kalimantan Barat, dokter. Mohon dijelaskan apa itu stem cell, penyakit apa saja yang bisa ditangani dan berapa persen kemungkinan sembuhnya dengan stem cell ini, dok? Oke, baik. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, stem cell itu merupakan terapi baru.
terapi baru yang dia bukti klinisnya masih belum masih dipelajari atau masih dalam proses penelitian. Gitu. Jadi versi beta. Istilahnya seperti Semacam itu, itu ya? semacam itu. Jadi memang terapi ini belum bisa kita jelaskan apakah berapa persen atau berapa itunya, memang belum ada bukti klinisnya secara pasti karena masih fase trial gitu Iya, sebutnya. Kalau dalam fase trial memang pada kasus saat ini memang sudah banyak dokter yang mulai mengaplikasikan terapi stem cell ini. Kemudian kalau pengalaman dari teman-teman saya, kemudian pengalaman saya sendiri, stem cell ini memang pada beberapa kasus itu bisa diberikan terkait bedah saraf ya. Terkait bedah saraf itu pada pasien-pasien seperti Parkinson, pasien stroke, pasien pasca kecelakaan. Terus kemudian pasien-pasien yang memang membutuhkan terapi ini itu khususnya semakin awal diberikan itu semakin baik. Tetapi memang dikarenakan terapi ini adalah terapi tambahan, bukan terapi utama, itu kalau untuk asuransi seperti BPJS itu belum tercover. Jadi makanya belum rutin diberikan pada pasien. Gitu. Dan memang butuh screening khusus. Tidak boleh pada pasien yang terkena tumor atau kanker. Ya. Gitu. Ibu Kinanti, demikian ya, dan dokter dan sebagai penutup kita di siang hari ini. Dokter Catur, terima kasih waktunya. Terima kasih. Salah satu bermanfaat bagi pemirsa pendengar yang menyimak gelaran spesialis siang hari ini. Salah buka di kesempatan yang lain dokternya. Pemirsa, sampai di sini gelaran spesialis menemani Anda semuanya bersama dengan Rumah Sakit UNS Surakarta. Hadir Dr. Catur Kusumo, spesialis bedah saraf, magister kesehatan klinis, sudah berikan pencerahan pada kita bagaimana dan apa itu cedera otak, bagaimana penanganannya. Semoga bisa menjaga ataupun budaya hidup sehat dari sekarang sampai hingga tua nanti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Ali Abdul Rahman bersama kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.